Halo, hari ini kita akan bersama-sama membuka tabir misteri di balik sebuah kasus pembunuhan mengerikan yang menggemparkan publik di wilayah Alaska yang dingin. Kasus ini oleh para hakim kala itu digambarkan sebagai pembunuhan biadab yang keji dan belum pernah terjadi sebelumnya di Alaska. Pelaku keji di balik semua ini diganjar dengan label penjahat. Paling jahat, korbannya adalah seorang gadis muda dengan pikiran seperti anak berusia 12 tahun yang dibunuh secara brutal. Hal yang lebih mengerikan adalah dalang dari pembunuhan ini adalah orang asing yang berada ribuan mil dari lokasi kejadian. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Mari bersama saya untuk memutar waktu kembali ke tahun 2019 menuju kota Anchorage, Alaska untuk menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik tragedi. Ini Anchorage, kota terbesar dan terpadat di Alaska, terletak di lokasi geografis yang sangat istimewa, dekat dengan lingkaran Arktik. Iklim di sini terkenal dengan dinginnya yang menusuk tulang. Musim dingin yang panjang dan keras. Anchorage adalah pusat komersial dan transportasi, sekaligus gerbang menuju hutan belantara Alaska. Kota ini dikelilingi oleh pegunungan berselimut, salju, sungai-sungai gletser yang megah, dan hutan belantara yang luas, menciptakan pemandangan alam yang menakjubkan. Tempat ini menarik banyak wisatawan setiap tahun, terutama mereka yang menyukai olahraga, ski, dan kisah yang akan kita ungkap terjadi di kota yang indah namun penuh misteri ini. Pada tanggal 30 Juni 2019, Timothy Hoffman, pemilik sebuah bengkel di Anchorage, mengalami hari yang sangat mencemaskan dan gelisah. Putrinya, Cynthia Hoffman, 90 tahun, hilang setelah meninggalkan rumah. Di pagi hari, dia tidak mengangkat telepon atau membalas pesan. Pagi itu, Cynthia telah berjanji dengan adik perempuannya untuk bertemu di restoran cepat saji tempat mereka bekerja paruh waktu. Kemudian pergi berbelanja bersama. Sebelum Cynthia keluar rumah, Timothy telah berpesan agar dia berhati-hati dan tetap sering berkomunikasi. Pagi harinya Cynthia sempat mengirim pesan kepada ayahnya mengatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan ke sana. Namun, menjelang sore, gadis muda itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Keheningan yang mengerikan menyelimuti keluarga Hoffman, menandakan sebuah tragedi akan terjadi. Jika seorang gadis berusia 19 tahun biasa hilang setengah hari atau sehari, keluarga mungkin tidak akan terlalu khawatir. Namun, kasus Cynthia sangat istimewa. Dia lahir pada tanggal 8 Oktober 1999. Sejak kecil, dia selalu patuh dan menjadi kesayangan orang tuanya. Namun, beberapa tahun kemudian, orang tua Cynthia menyadari bahwa dia sedikit berbeda dari anak-anak seusianya. Cynthia lambat dalam belajar, sering dijauhi teman-temannya, dan hampir tidak memiliki teman. Setelah membawanya untuk diperiksa, mereka baru mengetahui kebenaran yang menyakitkan. Cynthia menderita disabilitas intelektual bawaan. Kabar buruk ini bagaikan petir di siang bolong yang membuat seluruh keluarga terpukul. Namun, untungnya Cynthia adalah seorang gadis yang kuat yang tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Dia penuh cinta, optimis, dan meskipun sulit dalam belajar, dia selalu berusaha sebaik mungkin dan lulus dari sekolah menengah atas pada tahun 2018. Hal yang membuat orang tua Cynthia merasa lebih tenang adalah dia telah menemukan seorang teman baik di sekolah, Angela, 18 tahun. Angela adalah seorang gadis dengan kepribadian yang kuat yang dianggap sebagai selebriti di sekolah. Cynthia sangat mengagumi Angela. Mereka berdua selalu bersama seperti lem dan perangko. Angela memperlakukan Cynthia dengan sangat baik. Tidak hanya mengajaknya bermain dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, tetapi juga sering berkunjung ke rumah Cynthia. Cynthia juga sering membual kepada ayahnya bahwa Angela adalah sahabat terbaiknya. Sejak memiliki Angela, kehidupan Cynthia tidak lagi sesepian sebelumnya. Setelah lulus dari sekolah menengah atas, Cynthia tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi bekerja
separuh waktu di sebuah restoran cepat saji. Di waktu luangnya, dia sering bermain dengan Angela atau membantu pekerjaan ayahnya. Cynthia tidak hanya bisa mengukur ukuran rumah, tetapi bahkan bisa berpartisipasi dalam pekerjaan seperti pengecoran beton. Dia juga baru saja mendapatkan SIM beberapa waktu lalu. Adik perempuan Cynthia ingat, setelah menerima KJ, kakak perempuannya tiba-tiba memutuskan untuk pergi, bermain sendiri dan tidak pulang bersamanya. Meskipun berusia 19 tahun, Cynthia hanya memiliki kecerdasan anak berusia 12 tahun. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada yang menyadari bahwa dia memiliki kekurangan. Timothy sangat bangga dan bahagia atas kedewasaan putrinya. Tetapi, pada saat yang sama selalu khawatir tentang keselamatannya. Dia selalu berpesan kepada putrinya. Cynthia sangat mendengarkan ayahnya. Selama bertahun-tahun, tidak pernah terjadi situasi seperti ini. Tiba-tiba kehilangan kontak tanpa pemberitahuan. Semakin Timothy memikirkannya, semakin dia merasa gelisah. Lalu dia segera menelepon polisi. Namun, hal yang tidak bisa dia duga adalah polisi setempat mengatakan bahwa putrinya sudah berusia 19 tahun, yaitu orang dewasa, dan harus hilang selama lebih dari 24 jam baru bisa dilaporkan. Berita ini bagaikan petir di siang bolong yang membuat Timothy sangat panik. Sampai di sini pasti banyak teman yang bertanya-tanya, apakah aturan menunggu 24 jam sebelum melaporkan orang dewasa hilang? Bukankah sudah lama dicabut? Mungkin pada saat itu beberapa kantor polisi masih mempertahankan aturan ini. Namun, bagaimanapun juga, Cynthia hanya memiliki pikiran anak berusia 12 tahun, bukan orang dewasa yang sepenuhnya sehat. Seharusnya kasusnya diperlakukan sebagai kasus khusus. Timothy juga telah menekankan hal ini kepada polisi, tetapi pada akhirnya mereka tetap tidak membuat laporan segera. Ada banyak teori yang berbeda tentang penyebab kejadian ini di internet. Beberapa media memberitakan bahwa mungkin Timothy tidak menjelaskan dengan jelas tentang kondisi khusus putrinya. Sementara itu, beberapa orang lain berpendapat bahwa polisi telah melakukan kelalaian dan bersikap acuh tak acuh terhadap kasus ini. Apapun penyebabnya, peristiwa ini telah membuat banyak orang mulai mempertanyakan kemampuan kerja polisi setempat. Namun, itu adalah cerita nanti. Menghadapi sikap acuh tak acuh, polisi Timothy tidak bisa hanya duduk diam, menunggu. Dia lebih tahu daripada siapapun bahwa putrinya berada dalam bahaya. Jadi Timothy memutuskan untuk mencari putrinya sendiri. Tidak ada pilihan lain. Timothy harus mengatur sendiri sebuah tim pencari. Dia mengerahkan kerabat, teman, tetangga, rekan kerja untuk bersama-sama mengendarai sepeda motor di seluruh jalan dan gang dekat rumah. Bahkan dia menghubungi media untuk memasang iklan pencarian putrinya. Seluruh tim orang yang besar telah giat mencari sepanjang hari, tetapi masih tidak menemukan satupun petunjuk. Ketika Timothy hampir putus asa, Angela, teman baik Cynthia, memberikan sebuah informasi penting. Dia mengatakan bahwa sekitar pukul 4 sore, Cynthia ingin pergi ke taman bermain di Taman North Bental untuk melihat beruang kutub. Angela telah mengantar Cynthia ke sana, lalu pergi karena dia sibuk. Dia pikir Cynthia akan pulang sendiri setelah selesai bermain. Dia tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Angela tampak sangat khawatir dan menyesal karena telah membiarkan temannya pergi sendiri. Mendapatkan informasi ini, Timothy segera pergi ke Taman North Bental. Dia bertanya kepada semua orang apakah ada yang melihat seorang gadis berusia 19 tahun mengenakan celana jeans biru, hoodie, dan sepatu kets. Namun, setelah bertanya kepada semua orang, tidak ada yang melihat Cynthia. Kelelahan dan penuh kekhawatiran, Timothy harus kembali ke rumah, menunggu kabar dari polisi. Waktu berlalu, menit demi menit. Setelah 24 jam yang panjang, akhirnya polisi secara resmi turun tangan, melakukan penyelidikan. Mereka mulai dengan mencari Angela karena dia adalah orang terakhir yang melihat Cynthia. Setelah melakukan interogasi,
Polisi menemukan sebuah kebenaran yang mengejutkan. Gadis ini masih sering menggunakan nama palsu. Nama aslinya bukan Angela, melainkan Denali Bremer. Mengapa Bremer menggunakan nama palsu untuk berteman dengan Cynthia? Hal ini segera menarik perhatian polisi dan mulai melakukan penyelidikan terhadap gadis ini. Meskipun baru berusia 19 tahun, Bremer memiliki masa lalu yang cukup kompleks. Orang yang sebenarnya benar-benar berbeda dengan gambaran seorang teman yang perhatian dan penyayang. Yang diketahui Cynthia, Bremer adalah anak ketiga dari sebuah keluarga dengan 15 anak. Setelah orang tuanya bercerai, ibunya memiliki pacar baru. Pria ini adalah seorang pelaku kekerasan yang sering memukul anak-anaknya. Bahkan membunuh adik perempuan Bremer yang baru berusia 2 bulan di depan matanya. Sulit untuk membayangkan kengerian yang harus dialami Bremer saat itu yang masih kecil. Setelah beberapa tahun menahan siksaan fisik dan mental, Bremer yang berusia 7 tahun akhirnya melarikan diri dari keluarga yang seperti neraka itu dan diadopsi oleh keluarga lain. Namun, bayang-bayang, masa kecil masih menghantuinya seperti bekas. Luka yang tertanam dalam di pikiran yang tidak mungkin dihilangkan. Bremer mulai bergaul dengan remaja, nakal, dan terlibat dalam dunia kejahatan. Pada usia 17 tahun, dia membawa senjata api dan menjadi pekerja seks komersial. Pada usia 18 tahun, dia diperkosa dan melahirkan seorang bayi perempuan. Beberapa minggu setelah melahirkan, Bremer kembali ke jalan yang sama. Bisa dikatakan dia adalah seorang remaja yang penuh masalah. Penyelidikan sampai di sini, polisi semakin khawatir. Cynthia, seorang gadis polos dengan jiwa yang belum dewasa, berteman dengan orang seperti Bremer benar-benar sangat berbahaya. Sangat mungkin kasus hilangnya Cynthia terkait dengan Bremer. Namun, belum sempat melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pada malam berikutnya, sebuah berita tak terduga datang. Ibu angkat Bremer, Nico, telah berinisiatif menghubungi polisi Anchorage. Dia mengatakan bahwa pada malam tanggal 30 Juni, ketika Bremer dan seorang pria bernama Kayden sedang berbicara di rumah, Bremer telah menceritakan bahwa dia telah menembak mati Cynthia dan mendorong mayatnya ke air. Informasi ini membuat polisi sangat terkejut. Awalnya mereka mengira kasus ini akan membutuhkan waktu yang lama untuk diselidiki, tetapi tidak menyangka akan secepat ini menemukan pelakunya. Polisi segera membawa keduanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Berdasarkan pengalaman menangani kasus-kasus sebelumnya, polisi beranggapan bahwa para tersangka akan menyangkal kejahatan. Tetapi tidak disangka, Bremer tidak ragu sedikit pun dan segera mengaku kepada polisi. Pada tanggal 30 Juni, aku dan Kayden bersama Cynthia telah berjanji untuk pergi mendaki dan menjelajahi lembah di utara Anchorage. Kami juga menggunakan beberapa zat terlarang. Saat itu, kami mengendarai sebuah mobil berwarna hitam dan memarkir mobil di tempat parkir dekat air terjun Thunderbird. Air terjun Thunderbird adalah air terjun setinggi sekitar 60 cm yang dikelilingi oleh hutan birch yang luas. Pemandangannya sangat indah, sangat cocok untuk dijelajahi dan merupakan tempat favorit wisatawan dan warga lokal. Kayden tiba-tiba menyarankan untuk bermain sebuah permainan berbahaya, yaitu mengikat satu sama lain dengan selotip dan berfoto. Cynthia juga setuju. Jadi kami pergi ke hutan dan berhenti di dekat sebuah anak sungai kecil. Aku dan Kayden menggunakan selotip untuk mengikat tangan, kaki, dan membungkam mulut Cynthia. Namun, tidak lama kemudian, dia mulai meronta-ronta dengan keras dan semakin lama semakin emosi. Kami melepas selotip di tangan dan mulutnya. Awalnya Cynthia mengatakan bahwa dia akan melapor kepada polisi dan memberitahu mereka bahwa kalian telah menculiknya. Mendengar itu, Kayden sangat marah. Dia tidak ingin polisi tahu bahwa kami telah menggunakan zat terlarang. Dia mengira bahwa kami hanya sedang bermain. Tetapi Cynthia tetap bersikeras untuk melapor kepada polisi. Kayden semakin memikirkannya semakin marah. Akhirnya dia tidak bisa menahan emosinya dan mengatakan,
bahwa dia akan membunuh Cynthia. Kebetulan aku membawa sebuah pistol jenis pistol. Kayden merebut pistol itu dan menembak bagian belakang leher Cynthia. Setelah itu, dia melemparkan mayatnya ke air. Semua terjadi begitu cepat. Aku tidak sempat mencegahnya. Setelah itu, aku sangat ketakutan. Kayden terus-menerus mengancamku dan tidak mengizinkanku untuk menceritakan kejadian itu. Karena itu, aku tidak berani berbicara. Dalam keterangannya, Bremer berusaha menggambarkan dirinya sebagai seorang gadis malang yang dipaksa dan diancam oleh Kayden, sehingga harus bekerja sama. Apakah keterangan tersebut dapat dipercaya? Seorang gadis dengan masa lalu yang penuh kegelapan seperti Bremer, apakah mungkin hanya korban dari keadaan ketika sebuah kasus memiliki banyak orang yang terlibat? Para tersangka biasanya cenderung saling menyalahkan. Oleh karena itu, keterangan sepihak dari Bremer jelas tidak cukup meyakinkan. Polisi memutuskan untuk mendengarkan keterangan dari Kayden. Tanpa disangka, Kayden tidak menyangkal, tetapi dengan tenang mengakui semuanya. Dia mengaku bahwa dia telah kehilangan kendali dan menembak Cynthia setelah dia mencoba merekam semua kejadian. Saat mengemudi meninggalkan tempat kejadian, Kayden juga merupakan orang yang menyuruh Bremer merekayasa cerita mengantar Cynthia ke Taman North Bental. Setelah itu, mereka berdua sengaja pergi ke Taman North Bental untuk membakar dompet, KTP, dan pakaian Cynthia. Kayden secara khusus menekankan bahwa semua itu dipaksakan olehnya kepada Bremer. Bremer sama sekali tidak bersalah berdasarkan keterangan dari kedua tersangka. Pada tanggal Juni, polisi telah menemukan mayat Cynthia di anak sungai kecil dekat taman air terjun Thunderbird. Dia ditembak di bagian belakang leher. Kedua kakinya diikat dengan selotip yang sepenuhnya. Sesuai dengan keterangan dari Bremer dan Kayden, hal ini cukup untuk membuktikan bahwa keduanya terlibat dalam kasus pembunuhan. Polisi kemudian juga menemukan barang bukti berupa sebuah pistol 9 mm yang dibeli Bremer secara ilegal. Sebelumnya, sampai di sini, kasus memiliki semua saksi, barang bukti. Tersangka juga sudah mengakui kejahatan. Seharusnya kasus dapat ditutup dan dibawa ke pengadilan. Namun, beberapa polisi yang jeli masih mencurigai keterangan dari kedua tersangka. Pertama, jika mereka hanya teman yang pergi bermain bersama, mengapa Bremer membawa senjata api? Kedua, Bremer mengatakan bahwa dia sangat takut pada Kayden. Biasanya setelah kejadian itu terjadi, dia seharusnya segera melarikan diri, bukan pergi bersama pelaku dan menghilangkan barang bukti. Terlebih lagi, dalam proses interogasi, Kayden telah mengatakan dengan jelas bahwa dia tidak ingin Bremer masuk penjara dan bahkan mengatakan sebuah kalimat, "Bremer adalah malaikatku, aku bersedia menanggung semuanya demi dia. Aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk melindunginya." Kata-kata tersebut membuat polisi tidak bisa tidak mencurigai bahwa kebenaran dari kasus ini mungkin tidak sesederhana itu. Siapa yang sebenarnya menjadi dalang masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Dalam proses penyelidikan lebih lanjut, polisi berfokus untuk menganalisis telepon dari kedua tersangka. Akhirnya mereka menemukan informasi penting dalam iPhone Bremer. Ternyata tidak hanya Bremer dan Kayden yang terlibat dalam kasus ini, tetapi ada 3 orang lain, termasuk seorang pemuda bernama Sipi dan 2 remaja. Mobil yang digunakan dalam kasus ini dipinjamkan oleh Caleb. 2 remaja lainnya juga berpartisipasi dalam kasus ini pada tingkat yang berbeda, karena Bremer telah berjanji untuk membayar mereka. Dengan demikian, kematian Cynthia bukanlah sebuah kecelakaan karena pertengkaran yang lepas kendali, tetapi lebih mirip sebuah pembunuhan yang direncanakan oleh Bremer dengan cermat. Tetapi hal yang membuat polisi bingung adalah Bremer dan Cynthia adalah teman dekat yang tidak memiliki dendam atau konflik apapun. Mengapa Bremer tega membunuh Cynthia? Misteri ini akhirnya terungkap setelah polisi berhasil memulihkan riwayat obrolan di telepon Bremer. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Bremer pernah menjadi pekerja seks komersial. Dia menggunakan platform media sosial untuk
mencari pelanggan. Setelah mencapai kesepakatan, dia akan melakukan transaksi langsung. Dalam daftar teman Bremer, ada seorang pria mencurigakan yang disimpan dengan nama panggilan sayang. Bremer mengaku bahwa pria ini mengaku bernama Tyler, seorang jutawan yang tinggal di Kansas. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menemukan bahwa nama Tyler juga palsu dan dia juga bukan seorang jutawan. Dia telah menggunakan identitas palsu untuk menghubungi Bremer. Dalam kurun waktu terjadinya kasus, nama asli Tyler adalah Darin Schillmiller, 21 tahun, tinggal di New Salisbury, Indiana, lebih dari 5.000 km dari Anchorage. Setelah lulus dari sekolah menengah atas North Harrison, dia tinggal bersama kakek dan neneknya. Setelah mencari tahu, sebagian besar teman sekolah lamanya memiliki kesan yang baik tentang Darin. Mereka mengatakan bahwa dia adalah seorang pemalu dan sopan. Meskipun prestasi akademiknya tidak baik, Darin sangat ramah dan suka membantu semua orang. Namun, seorang siswi memiliki pandangan yang berbeda. Dia mengatakan bahwa Darin adalah seorang mesum yang telah berulang kali memintanya untuk mengambil foto bikini dan melecehkannya di internet. Polisi menyelidiki akun media sosial Darin dan menemukan bahwa dia sering menggunakan akun palsu untuk mengajukan permintaan bejat kepada warga. Permintaan bejat tersebut sebagian besar berkaitan dengan bayi, misalnya meminta foto sensual bayi, popok kotor bayi, dan lain-lain. Banyak wanita dengan anak kecil lokal juga pernah dimintai popok anak mereka. Yang lebih mencurigakan, Darin juga terkait dengan sebuah kasus yang melibatkan anak-anak pada tahun 2018. Pada saat itu, dia telah menggunakan nomor teleponnya untuk menghubungi seorang wanita di California dan meminta foto telanjang anak-anak. Akhirnya dia dibebaskan karena tidak cukup bukti. Jadi, seorang mesum seperti Darin memiliki rahasia apa dengan Bremer? Para teknisi telah berhasil memulihkan riwayat obrolan mereka berdua dan menemukan banyak percakapan yang tidak dapat diterima. Awalnya Darin hanya membeli foto anak-anak dari Bremer, tetapi seiring berjalannya waktu, permintaan yang dia ajukan semakin bejat. 3 minggu sebelum kasus itu terjadi, dia telah mengajukan sebuah transaksi yang mengerikan. Dia berjanji akan membayar Bremer $9 juta jika dia melecehkan dan membunuh seorang bayi perempuan, lalu merekam video tersebut untuk dikirim kepadanya. Anda tidak salah dengar. Benar, $9 juta, sekitar 230 miliar rupiah menurut harga saat ini, dan Bremer tanpa ragu-ragu telah menyetujuinya. Begitu mudahnya permintaan Darin kepadanya. Bahkan dia tidak tahu siapa orang yang berada di ujung telepon sana. Dan juga tidak khawatir akan ditipu. Bahkan dia mengungkapkan perasaannya kepada pria kejam ini. Bremer dengan cepat merekrut 4 kaki tangan untuk membantunya mewujudkan rencana kejam ini. Ketika Kayden menembak mati Cynthia, Bremer sedang sibuk merekam video dan mengambil foto untuk dikirim kepada Darin. Bayangkan, teman terbaik meninggal tepat di depan matanya. Tetapi dia tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan. Sebaliknya, dia dengan tenang merekam video untuk mendapatkan uang. Benar-benar berdarah dingin. Adapun Darin, setelah menerima video tersebut, dia tidak hanya tidak membayar, tetapi juga mengkritik proses pembunuhan itu. Dia juga meminta Bremer untuk merencanakan pembunuhan lain. Jika polisi tidak segera menangkap Bremer, mungkin akan segera ada korban lain. Selain itu, polisi juga menemukan dalam riwayat obrolan mereka banyak foto dan video porno anak-anak yang direkam Bremer yang digunakan untuk ditukar dengan uang dari Darin. Dari pesan-pesan ini dan perilaku Bremer, dapat dilihat bahwa dia sama sekali tidak peduli apakah dia ditipu atau tidak. Dia juga tidak peduli apakah Darin adalah seorang jutawan atau bukan. Dia sepenuhnya secara sukarela melakukan kejahatan. Darin menemukan kenikmatan dari video berdarah, sedangkan Bremer juga menemukan kepuasan sakit dari kejahatan. Kedua penjahat ini telah mencapai kesepakatan yang aneh. Mengapa Cynthia dipilih
sebagai target? Jawabannya sangat jelas. Bremer tidak pernah menganggap Cynthia sebagai teman, tetapi hanya memanfaatkan kekurangan intelektual dan kekaguman buta Cynthia untuk mencari keuntungan. Setelah ditangkap dalam sebuah wawancara, Bremer memberikan alasan yang sangat tidak masuk akal untuk membunuh Cynthia. Suatu hari, kami bertengkar karena seorang pria. Hal itu membuatku sangat marah, jadi aku memutuskan untuk membunuhnya. Alasan yang konyol seperti itu bisa merenggut nyawa seseorang. Bagi seorang yang meremehkan nyawa seperti Bremer, segala sesuatu yang kecil bisa menjadi alasan untuk kejahatannya. Adapun Darin, tindakannya bahkan lebih kejam. Untuk memuaskan hasratnya, dia telah menghasut orang lain untuk mencelakai seorang gadis yang tidak bersalah yang berada ribuan mil jauhnya. Kedinginan dan kekejaman ini benar-benar tidak manusiawi. Polisi telah berkoordinasi dengan polisi negara bagian Indiana dan menangkap Darin untuk mencegah dia melarikan diri. Pengadilan telah menetapkan uang jaminan sebesar 1 juta dolar pada tanggal 14 Juni 2019 berdasarkan lebih dari 56 jam video dan ratusan ribu halaman dokumen tertulis yang disediakan oleh polisi. Dewan Juri Anchorage telah secara resmi menuntut Darin, Bremer, Caden, dan Caleb serta 2 remaja lainnya dengan berbagai dakwaan, termasuk pembunuhan tingkat pertama, konspirasi pembunuhan, pemalsuan barang bukti, dan 2 dakwaan pembunuhan tingkat kedua, 2 dalang. Darin dan Bremer juga didakwa dengan menghasut pembunuhan tingkat pertama. Menghadapi dakwaan tersebut, keduanya tidak mengaku bersalah dan berusaha keras untuk membela diri. Bremer menyatakan dirinya sebagai korban yang diperdaya oleh pikiran terganggu ya. Darin, you any less a murderer? No, it doesn't make me any less a murderer. Just something on my conscience. I didn't actually be the one to kill somebody, so like I haven't physically taken a human life. I was just the catalyst of taking one, and that might burn dead because my... Darin juga menyatakan dirinya sebagai korban yang dikendalikan oleh keinginan yang menyimpang di dalam dirinya dan tidak dapat mengendalikan diri. Menghadapi pembelaan dari kedua penjahat tersebut, apakah keadilan akan ditegakkan? Asisten jaksa penuntut umum berpendapat bahwa executed Cynthia Hoffman for other and outside of Alaska, including juveniles forever altering. Everybody's have pulled the trigger. Setelah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, hakim menyimpulkan bahwa ini adalah sebuah kasus pembunuhan kontrak yang disengaja. Bremer bertindak dengan berdarah dingin, merencanakan dengan cermat, dan mengeksekusi sesuai dengan rencana. Hal itu termasuk dalam kasus pembunuhan tingkat pertama yang paling serius dan menyewa orang untuk membunuh. Hal itu paling serius. Dia tidak menunjukkan penyesalan setelah melakukan kejahatan. Dia bahkan terus melakukan tindakan kriminal lainnya yang tidak dapat dimaafkan, meskipun Darin tidak terlibat langsung. Tetapi tindakannya juga termasuk dalam kasus pembunuhan tingkat pertama yang paling serius dan menyewa orang untuk membunuh yang paling serius. Dia sendiri yang telah merencanakan dan menyebabkan tragedi ini. Hanya karena ingin mencari kesenangan, hakim menekankan bahwa video yang direkam Bremer di mana Cynthia diikat dengan selotip adalah salah satu bukti yang paling sulit ditonton yang pernah dia lihat dalam karirnya, karena kasus tersebut melibatkan banyak orang dan ditambah dengan pengaruh pandemi. Persidangan akhir ditunda berulang kali dalam waktu yang lama, menunggu di luar rasa sakit kehilangan putrinya. Ayah dari Cynthia selalu berusaha untuk mendapatkan keadilan bagi putrinya. Dia berbagi dalam sebuah wawancara all untuk semua. Setelah waktu tunggu dan persidangan yang panjang, akhirnya pada tahun 2024 pengadilan telah memberikan putusan. Darin dijatuhi hukuman 99 tahun penjara. Pada tanggal 11 Januari 2024, Bremer juga dijatuhi hukuman 99 tahun penjara pada tanggal 12 Januari 2024. Selain itu, keduanya juga mengaku bersalah atas dakwaan konspirasi memproduksi dan menjual
konten pornografi anak-anak dan dijatuhi hukuman maksimal 30 tahun penjara. Sipi mengaku melakukan satu dakwaan pembunuhan tingkat 2 dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara pada Agustus 2024. Kaden baru berusia 16 tahun pada saat melakukan kejahatan. Akhirnya, dia telah menerima kesepakatan pengakuan bersalah dengan dakwaan pembunuhan tingkat 2 dengan hukuman dari 3 tahun hingga 85 tahun penjara. Tetapi hukuman yang spesifik tidak diumumkan. Informasi tentang 2 orang yang terlibat lainnya tidak diungkapkan karena mereka belum cukup umur. Patut dicatat bahwa kasus mengerikan ini tidak berakhir setelah persidangan, tetapi juga menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan di internet karena orang-orang yang terlibat sebagian besar masih muda. Bremer bahkan dianggap oleh beberapa orang sebagai korban dari keadaan yang berpendapat bahwa kejahatan yang dia lakukan berasal dari masa kecil yang tidak bahagia dan diperdaya oleh Darin, sehingga harus dimaafkan. Namun, banyak orang lain percaya bahwa Bremer sama sekali tidak bersalah. Kelicikan dan kedinginan yang dia tunjukkan dalam proses melakukan kejahatan sangat mengerikan. Dia bahkan merencanakan pembunuhan lain. Dia bukan korban, melainkan seorang pembunuh berdarah dingin yang menikmati kejahatan. Meskipun para pelaku telah menerima hukuman yang setimpal, tetapi rasa sakit kehilangan putri dari keluarga Cynthia tidak akan pernah hilang. Setiap tahun, ayah dari Cynthia selalu mengadakan upacara peringatan putrinya pada hari kematiannya dengan mengendarai sepeda motor untuk menunjukkan kerinduan terhadap putrinya. Pada tanggal 30 Juni 2024, memperingati 5 tahun kematian Cynthia, sebuah tragedi lain telah menimpa Timothy yang berusia 58 tahun. Sayangnya meninggal dalam sebuah kecelakaan sepeda motor ketika sedang berpartisipasi dalam upacara peringatan. Ini adalah pertama kalinya istri dari Timothy, Barbara, bersama suaminya berpartisipasi dalam acara ini. Barbara untungnya selamat dari kecelakaan itu, tetapi mengalami luka parah dan harus menjalani banyak operasi baru bisa pulih. Sejak saat itu, Donald Jr., adik laki-laki dari Cynthia, telah mengambil alih tanggung jawab untuk mengenang. Seperti orang-orang yang telah meninggal, dia mengatakan akan terus mempertahankan kegiatan peringatan dengan sepeda motor setiap tahun. Kisah Cynthia adalah sebuah pelajaran berharga bagi kita semua. Kisah ini mengingatkan kita tentang pentingnya pendidikan, perhatian, berbagi, membangun sebuah lingkungan yang aman bagi orang-orang yang lemah di masyarakat. Pada saat yang sama, ini juga merupakan sebuah peringatan tentang sisi gelap internet, tentang kebutuhan untuk membekali diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melindungi diri sendiri dari bahaya yang tersembunyi. Selalu waspada, selalu ajukan pertanyaan, dan jangan pernah berhenti belajar untuk dapat mengenali dan menjauhi orang-orang yang memiliki niat jahat. Dan di atas segalanya, mari sebarkan cinta dan empati agar dunia ini menjadi lebih aman bagi semua orang, terutama orang-orang yang rentan seperti Cynthia. Video hari ini berakhir di sini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.